Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Multikultural terdiri dari dua kata, yaitu kultur dan multi. Kultur artinya budaya dan multi artinya banyak. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural yaitu mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Ketika membahas multikultural, maka akan selalu munculnya konsep emik dan etik. Kedua istilah antropologi ini dikembangkan oleh Pick pada 1967. Pick memakai istilah emik dan etik untuk menjelaskan dua sudut pandang dalam mempelajari budaya dari luar sistem itu. Etik merupakan titik pandang dalam pelajaran budaya dari luar sistem budaya dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem budaya yang asing. Sedangkan emik merupakan titik pandang dari dalam sistem budaya tersebut. Etik menjelaskan universitas suatu konsep kehidupan, sedangkan emik menjelaskan keunikan dari sebuah konsep budaya. Contoh, etik tertawa merupakan ekspresi rasa senang. Emik suka Dayak di Kalimantan akan mengenal kepada musuh. Jelas sekali bahwa etik itu merupakan suatu universal semua budaya. Namun emik tidak dapat digeneralisasikan untuk menjelaskan perilaku seluruh suku di Indonesia merupakan keunikan dari satu budaya itu sendiri. Pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan, set of beliefs, dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etis dalam membentuk gaya hidup. Pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari kelompok, individu maupun negara. Pendidikan multikultural merupakan ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur lembaga pendidikan supaya peserta didik yang membutuhkan khusus dan peserta didik yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai 1961. Sosial diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai tentang masyarakat atau kemasyarakatan. Sedangkan menurut Lerny, sosial diartikan sebagai masyarakat atau hubungan antara individu dengan kelompok. Nilai sosial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena nilai sosial terbukti memiliki daya guna yang fungsional bagi perkembangan hidup. Nilai sosial mencakup segi etika seperti kesusilaan dan norma. Nilai-nilai yang mencakup baik atau buruk, benar atau salah, sesuatu yang baik dan berguna dapat membawa manfaat dan keuntungan terhadap masyarakat. Ada tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga orang cenderung untuk mengulangi berkali-kali yang dilakukannya. Itu menjadi suatu kelakuan. Pola kelakuan atau pola tindakan itu sering dipandang oleh masyarakat sebagai norma. Di dalam bahasa Latin,
Norma berarti siku-siku yang dipakai untuk mengukur aturan dan pedoman dasar. Kata sifat dari norma adalah nomalis, yang artinya dibuat menurut siku-siku, yang menurut petunjuk, kaidah, kebiasaan, dan kelaziman. Pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain, atau suatu kelompok terhadap individu. Pengendalian sosial memiliki sifat mendidik untuk mengajak atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, pengendalian sosial bertuju untuk mencapai keselarasan antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. A. Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu pelanggaran dapat direndam atau dicegah. B. Tindakan represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak wajib pada saat penyimpangan sosial terjadi, agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. C. Tindakan kuratif. Tindakan ini diambil setelah terjadinya tindakan penyimpangan sosial. Tindakan ini ditunjukkan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. 2. Konsep dasar budaya. Pengertian kebudayaan. Jika kita memperhatikan definisi kebudayaan di atas, maka wujud budaya bisa terdiri dari 1. Wujud idil atau adat tata kelakuan yang bersifat abstrak, tak dapat diraba. Fungsinya adalah pengaturan, pinata, pengendali, dan pemberi arah kelakuan manusia masyarakat. 2. Wujud kedua adalah sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tersebut. Sifatnya konkret, bisa diobservasi. 3. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat konkret dan berubah berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Budaya dan lingkungan. Pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan suatu kelompok untuk bertahan hidup dapat dipandang sebagai program budaya hidup atau budaya. Kebiasaan bertahan hidup suatu kelompok tergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi suatu kelompok. Budaya dan non-budaya. Pada dasarnya, non-budaya mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya, atau sentuhan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas dari manusia. Benda-benda alami seperti batu, pohon, gunung, tanah, planet. Sedangkan budaya mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia. Misalnya patung, marmer, unin, bonsai, bangunan, atau makanan lain. Baik, pranata budaya. Pranata yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia
dalam ruang dan waktu. Pranata dibagi lagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, kekerabatan, misalnya perkawinan, pengasuhan anak. 2, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai hidup sehari-hari, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda. Dan yang ketiga, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar anggota masyarakat yang berguna. Baik, kita masuk ke konsep dasar nilai. Nilai yaitu adalah hal-hal yang penting atau berguna bagi masyarakat. Atau nilai juga merupakan suatu gambaran mengenai apa yang pantas, yang berharga, yang dianggap benar, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut. Konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagai warga masyarakat atau tentang hal-hal yang dianggap nilai dalam hidupnya, atau disebut pula bahwa suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah dialami pada waktu seseorang terlibat dalam suatu kejadian, dianggap baik atau buruk, benar atau salah, baik oleh dirinya sendiri maupun dianggap oleh orang lain. Robin Williams menyebutkan 4 kualitas dari nilai tersebut. Yang pertama, nilai-nilai itu mempunyai suatu elemen yang lebih mendalam dibandingkan dengan sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Yang berikut, nilai-nilai itu juga menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek. Berikut nilai-nilai bukan merupakan tujuan konkret dari tindakan, tetapi mempunyai hubungan dengan tujuan. Yang berikut, nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting dan sama sekali tidak dapat disepelekan bagi orang-orang yang bersangkutan. Disimpulkan sebagai nilai sosial merupakan konstruksi abstrak dalam pikiran seseorang yang tercipta melalui interaksi sosial. Nilai sosial bukan bawaan sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi dengan melalui diri terhadap suatu internalis dan akan mempengaruhi tindakan-tindakan pengaturnya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial memberikan kepuasan kepada penganutnya. Nilai sosial bersifat relatif. Nilai sosial melibatkan unsur-unsur emosi dan kejiwaan. Nilai sosial mempengaruhi perkembangan pribadi. Baik, dan sekarang kita masuk ke C, dasar pendidikan multikultural. Bagian 1, ide dan kesadaran akan nilai pentingnya keragaman budaya. Perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik yang berbeda seperti usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada masing-masing. Pendidikan multikultural
berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan kaniscayaan atau kepastian adanya perbedaan. Namun itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan di dalam pendidikan multikultural. Akan membahas kebudayaan secara internasional, regional, dan lokal sepanjang sejarah kemanusiaan. Kegiatan pendidikan sebagai sosiokultur pedagogis di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh suku bangsa Indonesia, tetapi juga berbagai negara. Baik, kita ke bagian kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Gerakan pembaharuan pendidikan yang dimaksud ialah suatu gerakan perubahan yang diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Beberapa karakteristik dari sekolah secara sistematis menolak peserta didik dengan karakteristik tertentu untuk mendapat kesempatan pendidikan yang sama, walau itu dilakukan secara halus dalam arti bungkus dalam bentuk satu aturan. Terdapat kesengajaan yang muncul dengan fenomena munculnya sekolah favorit yang didominasi oleh orang kaya. Pendidikan multikultural bukan sekadar merupakan praktek aktual satu bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek pendidikan. Kita masuk ke bagian ketiga, proses pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang menjadi pendidikan yang harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekadar meningkatkan skor. Berikut adalah beberapa proses dasar dalam memahami pendidikan multikultural. 1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. Bagian kedua, persiapan peserta didik untuk berpresentasi penuh dalam masyarakat atau budaya. Persiapan para pengajar agar memudahkan belajar yang efektif tanpa memandang persamaan atau perbedaan budaya dalam dirinya. Partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala. Berikutnya, pertama-tama dengan menghilangkan penindasan di sekolahnya sendiri. Kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis. Berikut, pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman peserta didik. Pendidik aktivis yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali suatu praktik pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi psikologis, dan bimbingan materi pendidikan dan lain-lain. Menurut Paul Gorski, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif di dalam pendidikan akhir-akhir ini.
keadilan sosial. Persamaan pendidikan dan dedikasi menjadi landasan pendidikan multikultural dalam memfasilitas pengalaman pendidikan agar semua peserta didik dapat mewujudkan semua potensinya secara penuh dan menjadikan manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, serta global. Pentingnya pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat di dalam kurikulum untuk mengembang kompetensi dan keterampilan hidup. Pendidikan multikultural sebagai kesadaran merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Kita masuk ke D, tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dapat mencakup 3 aspek belajar, yaitu kognitif, efektif, dan tindakan. Dan berhubungan baik nilai intrinsik maupun nilai instrumental atau mens. Pendidikan multikultural tujuan mencakup pengembangan literasi etnis dan budaya, pengembangan pribadi, klarifikasi nilai dan sikap, kompetensi multikultural, kemampuan keterampilan dasar, dan persamaan dan keunggulan pendidikan. Kita masuk ke E, fungsi pendidikan multikultural. Sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan diri pendidikan multikultural. Fungsi tersebut adalah memberikan konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan, dan mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pengertian multikultural mencakup pengalaman yang membentuk represi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis, identitas budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan khusus. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif di dalam pendidikan akhir-akhir ini. Pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup, life skill. Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultural, jadi sangat relevan bagi sekolah di Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural yang mendasar adalah mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa dengan karakteristik budayanya masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi secara penuh dan dapat mempengaruhi perubahan sosial. Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka untuk membentuk negara Indonesia yang kokoh perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural, jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultur. Ini adalah pendidikan multikultural. Jadi saran, kami hanya bisa
menyarankan semoga para pembaca lebih bisa memahami seluk-beluk pendidikan multikultural. Bahwa pendidikan multikultural sebagai kesadaran merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam.